Belakangan ini berita tentang 5 pendaki yang tersesat dan berhasil dievakuasi di Gunung Salak menggemparkan dunia pendakian. Tidak berselang lama waktu, kejadian pendaki yang berhasil merekam penampakan saat pendakiannya di Gunung Salak pun menghebohkan warganet di sosial media tentang unggahan videonya yang merekam sosok penampakan. Kan sisa baterai dia ada sisa lagi tuh 5% lagi. Mun foto-fotoin jalur mun, buat apa Ki? Kata dia. Udah foto-fotoin aja, nanti fotonya dicek di parkiran biar gak takut. Oke lah, nih fotoin. Iki foto-fotoin, pas dicek di parkiran bener ada mas, ada penampakan itu. Kami coba mencari informasi terkait hal tersebut. Akhirnya dipertemukan dan ternyata bukan soal videonya yang menyeramkan itu saja. Ada hal-hal di luar batas nalar yang terjadi saat pendakian tersebut. Nah, di petilasan itu tadinya kita mau lanjut ke puncak, cuman lihat kondisi badan, perut juga udah pada lapar, akhirnya kita memutuskan untuk camp di petilasan. Camping di petilasan? Ya, si petilasan itu tuh kondisi lagi sepi, nggak ada siapa-siapa pun, cuman saya berdua doang. Halo, Iki. Sehat Iki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Iki ini dari Sukabumi Ki ya? Ya, dari Sukabumi. Sukabuminya mana Ki? Sukabumi Cicurug, Cidahu. Wah, Akamsi dong. Masuknya Akamsi. Akamsi ya? Iya. Nah, ini kan cerita lo sempat viral di Instagram ya? Iya. Nyangka nggak sih? Gak nyangka banget sih mas. Nggak nyangka? Nggak. Dan gimana tuh perasaan lo pada saat itu di pendakian sampai ngalamin kejadian seperti itu? Ini bahkan lengkap dengan dokumentasi si sosok penampakannya itu ya? Lengkap banget. Itu gimana perasaan lo? Itu baru pertama kali atau memang sebelumnya udah pernah? Jadi selama saya naik Gunung Salak, cuman itu doang. Cuman ini? Cuman ini dong yang paling serem. Oke, dan ini lo naik berdua ya? Berdua. Lewat jalur petilasan? Petilasan. Ini jangan dicontoh, maaf nih Ki ya. Iya. Ini jangan dicontoh karena memang jalur ilegal ya? Iya, jalur ilegal. Dan setelah lo mendaki itu memang ada kasus tentang 5 orang pendaki yang hilang. Wah ini gila sih ceritanya. Ini baru banget terjadi di bulan November ini ya? Iya. 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Dan bagi kalian semua nih, jangan skip video ini, simak terus sampai habis. Dan jangan lupa juga dengerin kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Dan bagi teman-teman semua nih yang mau menjadi narasumber kayak Iki kayak gini nih, mempunyai cerita horor pendakian, langsung aja kirim cerita kalian yang bakal gue cantumin nomor di bawah sini. Mungkin kita gak usah berlama waktu lagi. Iki udah siap Ki nanti diceritakan? Udah siap. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Horornya jika tidak siap. Nah, sebelum mulai pendakian ke puncak Gunung Salak 1 itu tuh saya kan lewat jalur petilasan tuh sama teman saya. Hari Jumat nih. Sebelum sholat Jumat jam 10 saya ngechat ke teman saya. Namanya Camun. Mun, naik Gunung Salak yuk berdua. Kata teman saya. Ayo Ki, berdua doang nih, serius berdua. Ayo, mau gak? Teman Iki bilang, ya udah Ki lah, ayo gas. Gua prepare dulu ya sebelum sholat Jumat. Ya lu prepare dulu aja. Iki lagi prepare, udah beres, gak lama dia datang. Ki, ayo berangkat Ki, katanya. Dia kan bareng temannya tuh dianterin. Nah, Iki kan udah beres nih, prepare. Ki gandong keril, naik motor, dianterin sampai tempat base camp, tempat parkir. Oke. Pas nyampe tempat parkir, Iki naik trekking ke atas. Itu tuh jam 3:30. Oke. Start mulai dari parkiran jam 3:30. Naik ke atas, kan kondisi cuaca kan lagi panas tuh, lagi nggak mendung. Kan tadinya mau trekking di jam segitu, cuman karena cuaca panas, kita neduh dulu, nungguin sore sengaja. Oh, biar adem nih. Iya, biar adem nih. Dari jam 2:30 sampai jam 2:30 nungguin sore.
Ya, kesorean dong. Iya, sengaja temen Iki. Udah Ki lah, nanti aja Ki, trekkingnya nyantai aja, gak apa-apa lah. Kita nge-trek malam, udah nyobain katanya. Ya kan udah sering tuh lewat situ, saya juga kan udah sering, belum pernah nih ngerasain nge-trek malam-malam. Ya udahlah, ayo kita nge-trek malam-malam. Jam 5:30 tuh Iki sama temen Iki baru mulai pendakian. 5:30 sore nih. 5:30 sore. Jadi sebelum pos 1 itu jam 5:30 sore itu Iki jalan, pas nyampe di pos 1 itu pas banget adzan maghrib tuh. Adzan maghrib, Iki bilang ke temen Iki, "Mun, adzan Mun, berhenti dulu lah." Ya. Jadi sebelum lanjut jalan tuh headlamp tuh cuman ada satu, itu tuh bukan headlamp, jadi HP, handphone. Bukan handphone. Jadi handphone. Dan handphone tuh satu. Karena yang handphone temen itu tuh baterainya habis. Sisa berapa persen lagi, kalau gak satu 20% lagi. Jadi kan baterai ini masih banyak nih. Masih ada 80% lagi. Jadi si flash itu dinyalain. Jadi si senternya tuh, ini kan jalur nih. Nih Iki, ini temen Iki. Jadi si senternya tuh diginiin biar kelihatan jalur depan sama jalur belakang. Biar menyebar dah tuh cahayanya. Ya biar menyebar lah suaranya, iya. Dari pos 1 itu jalan menuju pos 2. Sebelum pos 2 teman Iki ngedenger Ki, ada suara kuntilanak Ki, lagi nangis. Mun, kalau misalkan lu ngedengar suara kayak gitu, udah biarin aja Mun, gak usah didengerin, gue siap Ki. Nah, Iki lanjut jalan dari pertengahan pos 2 menuju pos 2. Sampainya di pos 2, di pos 2 itu kan ada mata air tuh, shelter mata air. Iki ngambil air karena air kurang kan, udah pada habis tuh diminum mulu. Iki ngambil air, pas Iki udah beres nih ngambil air, Iki naik ke atas, Camun bilang lagi, teman Iki bilang lagi, Ki ada yang ngetawain lagi. Udah Mun, biarin aja, yang kayak gitu mah udah jangan didengerin. Ya udahlah, Iki nanya, Mun mau lanjut ngopi di sini apa di shelter 3? Shelter 3 aja. Yaudah ayo Mun. Iki jalan dari pos 2 menuju pos 3. Sesampainya di pos 3, kan di pos 3 agak lumayan lega tuh, agak lumayan luas. Ngopi-ngopi di situ, pas pertengahan lagi nyeduh kopi, gak lama ada suara lagi. Ketawa. Jadi Kunti tuh jadi kayak ngetawain kita. Jadi dari bawah tuh kita benar-benar diketawain terus. Tiap pos tuh. Dengar, temen Iki dengar. Temen Iki gak bilang apa-apa. Ki udah beres ngopi-ngopi di pos 3. Prepare, udah semuanya barang udah dimasukin, Ki jalan. Lanjut menuju pos 4. Di pertengahan pos 4 itu kan kondisi trek itu habis hujan kemarinnya, otomatis dong trek juga licin. Iki center kan diginiin nih, temen Iki jatuh. Dia kan bawa keril ukuran 70 liter, Iki bawa hidropack 20 liter. Jadi si teman Iki itu minta gantian, Ki berat gantian, oke Mun gantian. Iki bawa yang ukuran carrier 70 liter, temen Iki bawa yang ukuran 20 liter tuh hidropack. Dari pos 3 jalan tuh kan menuju pos shelter 4. Di pertengahan shelter 4 itu, di pertengahannya tuh si Camun bilang, temen Iki bilang, kan dia di belakang tuh sambil nyenter-nyenter. Dia bilang, Ki, lu yang di belakang aja Ki, gue gak enak. Kenapa Hun? Ya lu yang di belakang aja. Oke lah. Pas sebelum nyampe pos 4 itu ngerasain bahwa di belakang tuh kayak ada yang ngikutin. Ada yang ngikutin. Gak tahu.
Pokoknya kayak ada suara yang ngikutin gitu. Berarti suara langkah kaki dibarengin sama suara lonceng. Iya. Itu tuh yang ngedenger cuman saya doang. Temen Iki enggak. Ya udahlah, Iki cuekin. Lanjut aja jalan. Sampainya di pos 4. Di pos 4 tadinya kita kan mau ngopi lagi tuh. Udahlah, jangan ngopi mulu. Dari pos 3 kan udah ngopi terus. Nanti aja ngopinya di shelter 6 aja. Oke. Dari pos 4 saya jalan menuju pos 5. Nah, sebelum pos 5 itu saya ngedenger ada suara kuntilanak lagi. Jadi suaranya itu di atas, bukan di bawah, di atas. Pas saya lihat ke atas nggak ada. Teman saya ngedenger. Jelas banget tuh. Jelas banget. Teman saya tuh kan ngedenger tuh. Dia gak bilang sama saya. Saya ngedenger, teman saya ngedenger, tapi dia gak bilang sama saya. Soalnya kan dia udah saya bilangin, Mun kalau misalkan ngedenger ada suara kayak gitu, jangan bilang di sini, nanti aja ceritanya di bawah. Oke. Nah, dari situ saya ngedengar suara kayak gitu tuh di pos 4 tuh ya. Dari pos 4 saya gak bilang apa-apa, lanjut menuju pos 5. Dari pos 5 gak istirahat, gak apa-apa, lanjut menuju pos 6. Nah, sesampainya di pos 6, tadinya kita tuh mau lanjut ke puncak. Soalnya kan dari Petilasan itu menuju puncak itu gak terlalu jauh. Jadi jaraknya itu cuman 2 jam, 3 jam lah. Kalau camp, kalau bawa carrier tuh kan. Bawa carrier kan berat. Kalau misalkan tektok dari Petilasan itu menuju puncak itu 1 jam paling cepat. Nah, di Petilasan itu tadinya kita mau lanjut ke puncak, cuman lihat kondisi badan, perut juga udah pada lapar, akhirnya kita memutuskan untuk camp di Petilasan. Camping di Petilasan? Ya, si Petilasan itu tuh kondisi lagi sepi, nggak ada siapa-siapa pun, cuman saya berdua doang. Jamun bilang, Ki mau sholat dulu apa bikin masakan dulu nih, sholat dulu aja Mun biar gak ketinggalan. Oke, gantian Iki masak nasi sama nugget, Amun sholat. Oke, gantian aja Mun. Iki masak nasi. Di Petilasan itu kan banyak piring-piring dibawa dari bawah tuh sengaja. Jadi di situ tuh udah disediain tempat buat makan, buat apa sih namanya tuh, panci kayak gitu, segala-gala macem. Dalam Petilasan ini? Iya, ada gelas segala, ada piring. Iki sholat, ambil wudhu, sholat udah beres, Amun udah nyiapin makan. Iki makan dulu sama temen Iki, kita istirahat dulu. Ya, Iki ngomong, Mun mau bikin kopi gak? Enggak, Ki, nanti aja sana. Mau lanjut tidur gua mah Ki sana. Kata dia. Iki nanya, Mun mau ziarah gak? Mau ziarah. Emang sekarang udah jam berapa? Jam 12. Jam 12 malam. Iki ajak ziarah. Mun mau ziarah gak? Ayo. Sekarang jam berapa? Jam 12 malam. Oh, jam 12 malam. Udah malam Ki. Takut gak lu? Gua ngikut lu aja. Ya udah ayo. Nah, Iki ngambil wudhu, temen Iki ngambil wudhu, Iki jalan dari tempat Iki tidur ke tempat ziarah. Di tempat ziarahnya itu nggak jauh. Jadi ini tuh tempat tidur musola sama tempat ziarahnya. Ada kok videonya Mas. Iki jalan dari tempat tidur menuju ke tempat ziarah. Jadi si tempat ziarahnya itu, jadi kayak di dalam rumah kayak itu, dibikin aula. Di tengahnya tuh ada makom. Ya. Bangunan gitu ya? Ya, dibangun. Pas Iki mau bukain pintu, Assalamualaikum. Tuk. Bau itu Mas, bau melati sama dupa. Bau melati sama dupa.
temen Iki bilang, Ki mau melatih ya Ki? Ya mun, mungkin itu melatih dari bawah, keanginin jadi bau. Ki bilang ke temen Iki kayak gitu. Oh, ayo mun lanjut Jar, ayo. Iki tutup pintu, di pertengahan doanya itu temen gue kan baca doa tuh, gue bagian amin. Pas gue amin, ada yang ngetuk pintu 2 kali. Tok. Ngetok pintu yang petilasan itu. Iya. Kita lagi fokus jarah berdua, ada yang ngetok pintu. Temen Iki nggak dengar, Iki juga nggak dengar. Cuman udahlah, cuekin aja, lanjut aja jarah. Pas udah beres jarah, kita turun ke bawah di Pondopo, tempat area kita tidur. Kita tadinya mau ngopi-ngopi dulu sama ngegoreng ini apa namanya itu nugget. Soalnya kan nugget masih ada banyak tuh, tadinya mau digoreng. Saya bilang ke teman saya, nanti aja Mun, soalnya kan kita mau semalam lagi di puncak, nanti aja goreng-goreng nuggetnya. Oke, kata dia tuh. Gak jadi tuh goreng-goreng nuggetnya. Saya tanya lagi, Mun mau tidur apa gimana nih? Tidur aja Ki, ayo, gua udah ngantuk. Jadi tidur itu dimulai dari jam 1 tuh. Di pertengahan malam itu, di jam setengah 1 itu ada suara yang mandi. Jadi ini tuh tempat tidur Iki, ini tempat dapur buat masak-masak. Nah ini kamar mandi. Jadi dekat banget. Tempat tidur Iki sama kamar mandi dekat banget. Iki ngedenger ada orang suara mandi pas lagi mandi. Jam setengah 3. Iya. Iki ngebangunin teman Iki. Mun. Dia bangun. Mun ngedenger gak ada suara yang mandi? Ngedenger Ki. Itu pendaki baru datang apa gimana? Kok suaranya mandi sih? Kan suaranya mandinya juga jelas banget Bang. Gini. Ya biur. Jelas banget. Kalau misalkan itu pendaki baru datang kan gak mungkin juga jam setengah 3 baru nyampe petilasan. Mandi lagi. Itu tuh mandi itu di ketinggian 2000 mdpl kurang lebih itu. Dia mandi jam setengah 3 kan gak mungkin juga dong. Apalagi di gunung kan dinginnya, waduh, gila. Iki ngedenger, Ki bilang ke temen Iki, Mun, lihat yuk. Gak usah Ki ya, nanti lihat pagi aja. Itu maksudnya itu pendaki atau suara orang mandi sih? Kalau misalkan itu pendaki, kata temen Iki nih, kalau misalkan itu pendaki, kedengeran Ki, dari dia jalannya kedengeran, dari dia ngomongnya kedengeran. Kan gak mungkin juga dia jam setengah 3 itu kan trekking tuh, gak mungkin kan sendiri. Kalau berdua kan kalau udah nyampe pasti ada ngobrol-ngobrolnya ya, ada suara-suaranya. Ini kan gak ada. Kalau misalkan dia udah nyampe pasti tidur di bareng sama Iki, tidur di Pondopo itu. Jadi di Pondopo itu di bawahnya kamar mandi itu ada gerbang kayak gini. Terus ada di bawahnya itu ada tempat area camp. Kata temen Iki, kalau misalkan gak ada suara itu, mungkin dia camp di bawah. Nah, daripada kita penasaran, mending lihat aja Imun. Gah, gua takut nanti aja pagi-pagi. Pas udah pagi, jam 8 kita bangun. Mun, bangun, ayo. Kita lihat yang lagi camp di bawah tuh, yang pendaki semalam itu. Ayo. Pas Iki lihat gak ada tenda, gak ada siapa-siapa lagi. Yang TikTok gak ada, yang camp gak ada. Jadi
di petilasan itu benar-benar Iki berdua, gak ada siapa-siapa. Bahkan Iki keliling-keliling petilasan gak ada orang. Jejaknya gak ada. Anjir, semalam berarti siapa tuh? Gak tahu. Ya udahlah, mungkin itu siapa kali. Nah di situ tuh kan jam 8 tuh, jam 8 prepare. Nggak, tadinya kan mau masak nasi dulu nih, nggak jadi, nanti aja di puncak. Udah belum lapar ini, soalnya kan Iki juga bawa roti juga buat ngeganjel. Udah sebelum trekking mah makan roti aja dulu. Ya, jadi nggak jadi masak. Jam 8 kita packing, jam setengah 9 Iki lanjut jalan sama temen Iki. Jam setengah 9 kan start tuh dari petilasan menuju puncak. Jam setengah 10-an kita baru nyampe Batu Adan. Jadi Batu Adan itu situs sejarah orang dahulu. Jadi orang-orang mau ngedaki itu jadi kebanyakan yang adan dulu. Jadi adan dulu di situ. Adan dulu di situ. Batunya kayak gimana sih, Ki? Batunya besar banget. Bentukannya. Jadi bentukannya tuh dia depannya bulat. Si batunya tuh ke belakangnya tuh agak datar kayak gini. Lanjut, Ki. Jam setengah 10 tuh kita baru nyampe Batu Adan. Kita adan dulu. Pas udah adan kita lanjut trekking menuju puncak. Jam 11:30 kita baru nyampe puncak. Jam 11:30 itu puncak Manik. Pas udah nyampe puncak, di puncak itu kita buka tenda. Kan tenda udah berdiri nih, udah rapi lah semuanya. Saya ngeluarin logistik. Katanya teman saya lapar, katanya pengen makan. Ya udahlah saya masakin. Mun lu bagian masak nugget, gua bagian masak nasi biar cepet. Oke, kata dia. Iki masak nasi, dia masak nugget. Masak nasi udah beres, masak nugget udah beres. Kita makan. Pas kita makan udah beres. Jamun bikin kopi. Pas bikin kopi itu di jam 12:30. Pas kita lagi ngopi-ngopi, lagi nyebat-nyebat, jam 1 hujan gede banget. Kita kan pasang tenda nih, depannya playset. Nah, pendaki yang tektok itu pada nedo-nedo di tenda. Iki banyak banget. Tapi yang neduh itu cuman ada berapa orang? Kalau nggak salah itu 5 orang. Jadi pendaki yang tektok itu yang neduh itu ada 5 orang pada neduh. Dari jam 1 sampai jam 3 itu hujan makin gede, bukan makin mereda. Kondisi kabut dan kondisi tenda juga basah. Banjir dalam tenda. Soalnya kan di dalam tenda itu di alasnya itu kan bukan ini apa namanya tuh, terpal. Jadi kain kayak gini. Jadi si air tuh rembes masuk ke dalam. Saya gak tahu. Jadi pas banjir itu kan saya lagi di luar tuh. Saya pas lihat ke dalam tenda banjir. Baju saya, celana saya, SB itu yang paling penting ya kalau buat malam pada basah semua. Ternyata kita kan mau bermalam di puncak tuh malam minggu tuh. Cuman lihat kondisi pakaian pada basah, SB paling penting itu pada basah semua. Udah deh, kita jam 3 itu memutuskan buat turun ke bawah. Cabun bilang, Ki tahan dulu aja, jangan dulu turun, nanti juga hujan pada reda. Iki tungguin tuh dari jam 3 itu sampai jam 5 hujan gak reda-reda, makin parah. Jam 5 itu pendaki tektok udah pada turun semua, udah gak ada lagi pendaki. Di puncak, di tempat area camp Iki gak ada siapa-siapa.
Iki bilang ke Camun pas jam 5 itu tuh, pas mau turun, Mun, ini hujan gak reda-reda. Kalau misalkan kita camp di puncak, SB basah, pakaian basah, semuanya basah, yang ada kita kena hipo. Lebih baik kita turun. Di jam 5 itu kita prepare. Turun. Kita buka dulu tenda, prepare, semuanya udah ke packing kan. Nah, jam 5 lewat 20 itu udah beres nih packing. Tenda udah pada dimasukin semuanya nih. Packing udah beres. Camun bilang, Ki, foto-foto dulu yuk ke puncak. Oh, ayo. Buat dokumentasi. Oh, ayo, Mun. Ki foto-foto dulu di puncak. Pas udah nih foto-foto. Ki pas arah mau pulang, ada pendaki 11 orang dari kayak dia camp lewat jalur Piaci Melati. Dia mau ke camp, dia nanya ke saya, ini baru datang apa mau pulang? Saya baru datang mas, saya dari kemarin, dari hari Jumat, saya diceritain lah kayak gitu. Saya dari hari Jumat camp dulu di bawah, tadinya mau malam mingguan di sini, cuman kondisi tenda pada basah, SP pada basah, baju juga pada basah, semuanya basah. Kita mau turun mas, daripada malam kena hipo kan bahaya juga, lebih baik kita turun. Kondisi pas mau turun dari puncak itu jam 5:30 tuh masih hujan gede. Nah, sesampainya di Batu Adan, tanya teman Iki mau adan dulu. Iki suruh, Mun adan dulu gak usah Ki lah, lanjut aja turun. Gak adan juga, gak apa-apa kali. Gak apa-apa, ayo dah kalau mau turun, ayo. Nah, sesampainya di petilasan, tanya kita mau camp dulu. Soalnya kalau ya di situ, kalau di petilasan kan mukena ada, sarung ada, ya walaupun baju basah kan bisa lah diganti ke sarung. Sarung juga kan banyak tuh, ada puluhan di situ. Tempat tidur ada, tadinya kita mau tidur dulu di situ, cuman orang tua kan ngechat tuh mamah tuh, Ki, dapat sinyal. Emang ada sinyal itu besar di sana. Di petilasan itu dapat sinyal, ada gede sinyal. Orang tua bilang, Ki mau turun kapan? Katanya. Ki balas dulu tuh chatannya. Nih mah, Ki dari petilasan mau OTW turun ke bawah. Nanti Iki minta jemput aja ke teman Iki, si Ridwan tuh namanya, yang sekampung sama Iki, minta tolong antar jemput. Iki turun nih dari petilasan, Iki turun. Nah, sampai pas 5 itu, shelter 5 itu udah ada lagi mulai yang ngetawain. Iki lanjut jalan, itu kondisi trek itu hujan gede. Jadi Iki kan pakai ini pakai jas hujan, ada kok mas videonya. Iki kan pakai jas hujan, temen Iki juga pakai jas hujan. Jadi carrier tuh gantian. Pas di shelter 4, temen Iki kena ini temen Iki kesleo. Trek kan basah tuh, otomatis kan licin. Temen Iki kesleo, ininya kena kayu, iganya kena kayu. Iki tanya, Mun aman gak? Aman Ki, masih bisa dijalanin, nyantai aja jalannya. Ya udahlah, kita jalan aja. Tadinya kan dia mau nyeker tuh, cuman kalau nyeker janganlah, tambah licin kalau nyeker. Jadi sepatunya itu oncolnya udah mau lepas semuanya, cuman yang di belakangnya doang, jadi ditaliin dulu buat sementara. Diikat. Pas udah diikat, lanjutlah jalan mau di pos 3. Nah, pas udah nyampe pos 3, hujan agak reda tuh. Kita diam dulu sama Camun nanya, Ki aman gak sepatu gua itu yang koyak? Aman Mun, udah lanjut aja. Kalau gua bawa carrier yang ukuran 70 liter, gua pakai sepatu kayak gini,
licin, yang ada gak bener, yang ada gua agak seleo, takutnya nanti kayak lu. Udahlah, akhirnya dari pos 3 itu jalan menuju pos 2. Dari pos sebelum pos 2 itu ada yang ngetawain, Mas. Ketawain lagi. Dari pertengahan pos 2 itu lanjut tuh menuju pos 2. Dari pos 2 kan istirahat dulu tuh. Pas mau dari pos 2, pas kita mau berangkat menuju pos 1, temen Iki nggak denger. Ki ada suara lagi, tapi Iki gak ngedenger. Dia kan di belakang tuh. Udah Mun, kita gantian posisi aja, lu yang di belakang, lu yang di depan, gue yang di belakang. Pas gue di belakang, saya denger Bang. Suara kayak ada yang ngikutin kayak gitu. Jadi langkah kaki dia jalan kedengeran sama suara-suara lonceng kayak gitu. Keril kan biasanya suka ada lonceng kayak ting ting ting. Nah, suara kayak gitu. Iki bilang ke temen Iki, Mun, foto-fotoin jalur Mun. Kan sisa baterai dia ada sisa lagi tuh, 5% lagi. Mun, foto-fotoin jalur Mun. Buat apa Ki? Kata dia. Udah foto-fotoin aja, nanti fotonya dicek di parkiran biar gak takut. Oke lah, nih fotoin. Iki foto-fotoin. Pas dicek di parkiran, bener ada Mas. Ada penampakan itu. Oke, dan ini ada dokumentasinya ya? Ada, fotonya ada. Oke, nanti teman-teman semua bisa ngecek nih, ini foto asli atau editan. Jadi yang lu alamin ini benar-benar terjadi. Bener. Oke. Bener banget Mas, itu asli. Ya, ada kok dokumentasinya. Ikan turun dari puncak Manik Salak 1 itu malam Minggu ya. Nah, besoknya hari Minggu malam Seninnya ada kabar. Ada pendaki 5 orang hilang di Gunung Salak. Ini 5 pendaki kemarin? Iya, yang kemarin. Itu kan si Alpan tuh yang ngelaporinnya. Alpan salah ngelaporinnya, 4 orang. Pas malam Seninnya tuh Iki kan lagi rebahan tuh di rumah sambil megang-megang HP. Iki di chat sama temen Iki, ini ada laporan ada yang hilang di Gunung Salak 4 orang. Iki dijemput sama temen Iki ke basecamp Cidahu. Iki udah nyampe pos basecamp Cidahu. Ternyata Iki kan mau ikut nyari jadi tim SAR. Di tim SAR dadakan nggak jadi. Soalnya kan tim SAR banyakan juga yang ikut. Kita tadinya mau ikut, cuman nggak boleh. Apa alasannya? Kamu mau ikut, nggak boleh. Kalau misalkan ini kan tim SAR banyakan nih, kamu mau ikut, nggak usah ikut. Kamu kan masih di bawah umur katanya, masih kecil lah, nggak boleh ikut lah katanya. Kayaknya Iki mau ikut, cuman nggak boleh kata dia. Udahlah, Iki nungguin di pos base camp, Iki nungguin info. Katanya si pendaki itu dia lewat jalur yang sama Iki, lewat jalur petilasan. Jadi jalur petilasannya itu ini Tenjolaya, ini Cidadap, ini Giringjaya. Jadi nyatunya di tempat penjarahan. Oke. Jadi banyak jalur tapi nyatunya di tempat penjarahan. Iya, tempat petilasan itu ketemunya. Nah, balik lagi nih Bang ke pendakian gua. Gua kan turun nih dari puncak, udah nyampe base camp tuh, nyampe parkiran. Iki ke rumah, pas nyampe rumah Iki kan sama rumah Camun, si Camun temen Iki kan jauh, ya agak lumayan jauh. Iki pas nyampe rumah Iki, Camun istirahat dulu di rumah Iki, istirahat dulu, prepare dulu apa aja yang harus dikeluarkan barang-barang Iki lah, ya diambil. Pas udah kayak gitu, udah semuanya udah beres lah, udah lega, udah nggak capek lagi, dianterin lah pulang. Camun ke rumahnya, udahlah beres. Camun kan udah nyampe rumah, udah rebahan, udah lega lah. Iki chat tuh si Camun, Mun minta foto yang penampakan itu dong.
Ya siap Ki, nih OTW kirim. Udah dikirim nih. Udahlah, pas gua cek lagi, bener tuh Bang, ada penampakannya. Jelas banget itu, ada kok fotonya. Jamun ngirim foto, Eki simpen, Eki dibikin jadi capcut. Iya. Lu upload tuh. Eki upload ke Instagram. Viral. Akhirnya diundang juga. Di besok pagi. Iya, di besok pagi. Jadi memang ceritanya Iki ini kita angkat dari postingan dia di Instagram. Ya, Ki? Instagram. Ini pendakian yang belum lama. Belum lama. Kapan sih Ki? 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Jadi di saat pendakian tersebut, tadi teman-teman semua sudah mendengarkan kisah lu ya Ki ya. Iya. Dan ini di dokumentasinya juga ada foto penampakan nih. Iya. Entah itu benar atau enggak. Dan ini real apa yang lo alami di Gunung Salak pada saat itu. Iya. Gokil ceritanya Iki nih. Terima kasih lo Ki lo. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah, Iki, kalau boleh tahu, Gunung Salak Laut Petilasan ini memang ada jalurnya nggak sih? Ada. Jadi nggak terabas tuh. Enggak. Jadi si jalur itu tuh udah dibuka sama kuncennya. Kuncennya sama anak buah-buahnya dibuka jalur. Jadi asalnya itu jalur itu tuh kan udah ketutup nih sama pepohonan rumput-rumput. Dibuka lagi lah Sama kuncen. Untuk ke petilasan itu. Iya, untuk warga lokal untuk ziarah. Nah, si kuncen itu juga ditekan sama pihak TNGS, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kenapa? Karena kan dia bikin jalur penjarahan itu bisa tembus ke Puncak Mani. Oke. Iya. Jadi agak bertentangan nih. Agak bertentangan. Karena banyak pendakian lewat jalur situ juga mungkin. Lewat jalur situ juga. Nah, kalau boleh tahu dari rumah lu ke petilasan itu emang deket ya? Deket banget. Oh. Jadi memang lu sering lewat jalur situ? Sering. Kenapa memilih jalur petilasan daripada jalur-jalur yang lain nih? Yang ke satu, jarumnya enak. Nggak ada tali webbing kayak gitu. Yang kedua, emang niatnya jarah sih. Kalau misalkan Niki kan pengen jarah nih ke situ. Kalau misalkan lewat Piacido kan jauh juga, harus ke puncak dulu, turun dulu. Oke, kalau situ langsung ya. Nah, ke situ langsung. Nah, enaknya di jalur itu di ketinggian 2000 mdpl itu kurang lebih ada kamar mandi, kamar tidur, tempat kita ngopi-ngopi. Ada tuh ya? Ada. Jadi memang enak lah di jalur situ ya, tapi memang tidak direkomendasikan. Iya. Kalau kita mendaki gunung jangan sampai kita lewat jalur yang ilegal nih. Iya. Oke. Di atas tempat tidur ada musola. Di atas musola ada tempat ziarah. Jadi saling dekat-dekatan, kecuali tempat ziarah. Jadi tempat ziarah itu kan di atas nih. Ada tangga dulu. Oke. Jadi Gak terlalu jauh. Deket-deket ya. Iya, deket-deket. Ada tempat camp area juga di Iya, situ. iya. Oke, tapi dikhususkan untuk peziarah. Menjarah. Oke. Banyak sih Mas, orang luar-luar juga Pada ke situ. pada ke situ. Cuman Ngapain, Ki? jadi dia tuh katanya pengen minta sesuatu kali ya, nggak tahu atau apa, berdoa atau gimana. Yang betapa juga banyak itu Mas. Yang tapa sampai 1 bulan, 2 bulan yang betapa itu. Bertapa aja Iya, di situ. dia puasa. Jadi betapanya itu puasa. Iki pernah lihat ada orang lagi betapa. Jadi dia tuh disuruh koncennya gak boleh makan mie, kecuali makanan yang dari tanah. Gimana tuh makan dari tanah, cacing gitu? Gak, maksudnya ubi, pokoknya tumbuhan dari tanah boleh dimakan, kecuali Mie instan, ya kan, pop mie, gak boleh. Oke. Jadi biar kita menyatu dengan alam aja kali ya. Iya. Ya ini menurut gua aja sih Ki. Iya. Kalau salah ya gua minta maaf nih untuk para kuncen di sana nih. Ya. Iya. Nah Ki, tapi terlepas dari semua itu, jalur petilasan ini kan menurut lu horor nggak sih? Kalau dibilang dari horornya, horor banget sih Mas.
Apalagi selama pendakian itu lu banyak sekali mengalami kejadian-kejadian yang di luar batas nalar ya. Iya. Dan itu baru pertama kali lu alamin atau memang sebelumnya pernah juga? Pas pertama ngedaki juga dari 2021 juga udah disambut horor kayak gitu. Oh, jadi bukan sekali dua kali nih. Bukan sekali dua kali, sering. Makanya di pendakian saat itu lu bilang sama si Camun. Iya. Mun, kalau lu dengar apa-apa jangan di Bahas di situ, nanti aja bahasnya di bawah. Karena lu sebelumnya juga punya pengalaman yang horor juga. Horor di jalur juga. itu. Kenapa masih lu pilih jalur itu kalau horor, Gi? Kalau horor kan orang-orang kalau naik gunung horor, ih takut. Kalau ini enggak. Jadi jalur itu kan horor tuh. Dari Iki ngedaki mulai dari anak kecil, tapi hawanya tuh pengen lewat situ aja. Nyaman gitu. Nyaman aja. Jadi lu nggak takut nih. Nggak takut. Nah, itu penting banget sih. Jadi jangan sampai kita merasa ketakutan saat mendaki gunung karena bakal menyerahkan kita juga nantinya. Benar. Dan lu tetap berpikir positif berarti saat merasa takut menguasai lu tetap berpikir positif berarti. Berpikir positif. Oke, dan ini real dialami oleh Iki waktu di Gunung Salak 2 minggu yang lalu berarti. 2 minggu yang lalu. Berarti bulan November dong. November. Iya, November. Gila. Dan semoga dari kisah lu nih Ki ya. Iya. Teman-teman semua yang mendengar, dan tadi kan di cerita lu ini ada batu azan juga tuh. Iya, Batu azan sejarahnya kan lu kurang lebih tahu ya. kurang lebih tahu. Mungkin teman-teman yang menonton sini tahu nih tentang sejarah batu azan itu seperti apa, bisa tulis di kolom komentar Ki ya. Iya. Oke, thank you banget nih Iki yang udah menceritakan pendakian di Gunung Salak tahun 2024 baru kemarin, dan ini cerita dia sempat viral di Instagram, kita undang kemarin untuk menceritakan lebih detailnya. Oke, sebelum kita menutup cerita lu nih Ki, Iya. lu punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton video lu kali ini? Dan buat kalian yang mau ngedaki Gunung Salak, kalau misalkan kemalaman di trek, kalau misalkan ada nih suara-suara kayak hantu kayak gitu, jangan panik. Karena panik itu bisa membuat buat kamu lebih bahaya. Jadi jangan berpikir negatif, berpikir positif aja. Mungkin itu suara burung atau hewan atau apa. Ya. Jadi jangan panik, intinya jangan panik. Oke, karena balik lagi, rasa takut yang menguasai diri lu bakal membahayakan diri lu juga ya. Iya, Dan ini Iki mencontohkan seorang pendaki yang terus berpikir positif walaupun dihantui rasa takut di Gunung Salak pada saat itu. iya. Oke, terima kasih Iki yang udah membagikan kisahnya kali ini. Semoga teman-teman semua yang penasaran sama cerita lu yang viral di Instagram pada saat itu tahu nih detail cerita lu dari podcast kali ini ya. Iya. Dan dari gua nggak ada pesan-pesan lebih lanjut, jadilah pendaki yang safety, Safety, smart, smart, dan jangan lupa tuh fisik mental pun nggak cukup aja. Iya, nggak cukup. Jadi smart itu penting tuh Ki ya. ya. Jadi mendaki itu bukan hanya nyiapin mental dan fisik doang. Iya, apa tuh? Jadi mental kita tuh diuji tuh udah bener-bener apa? Aku bisa bang kata-kata kayak gitu. Oke, kita skip aja nih. Skip aja. Dari gua nggak ada pesan-pesan lebih lanjut. Tadi sudah dari Ki semua. Saksikan terus video-video terbaru dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.